Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Sahabatku, Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yashkur bil qalil lam yashkur bil katsir." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang kecil-kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah yang besar, yang banyak. Begitulah nasihat dari Nabi kita alaihissalam untuk mensyukuri sekecil apapun kenikmatan yang telah Allah berikan. Bahkan seringkali kita lupa nikmat sehat, nikmat waktu luang yang begitu banyak yang kita rasakan saat ini. Sesungguhnya nikmat yang sering kita lupakan, nikmat yang ketika sakit itu datang, tentu kita merasakan betapa nikmatnya rasa sehat itu. Dan ketika kesibukan yang luar biasa datang, kita pun begitu merindukannya, betapa waktu luang sering kita sia-siakan untuk kita manfaatkan untuk kebaikan. Dan alhamdulillah syukur, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan semua waktu kita untuk kebaikan atau amal ibadah, memanfaatkannya untuk amal soleh, memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, dan mudah-mudahan termasuk kita adalah orang yang khairun nas man anfa'uhum linnas, itu orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tentunya mudah-mudahan ini juga kembali kepada kita, yaitu umat akhir zaman yang selalu dirindukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda bahwa aku merindukan saudaraku, dan ketika sahabat bertanya, siapakah saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudaramu? Bukan, kata Rasulullah, engkau adalah sahabatku. Yang dimaksud dengan saudaraku, kata Rasulullah, adalah mereka lah yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi beriman kepadaku. Mudah-mudahan inilah eh, satu penegas untuk kita semua, betapa kita ini mudah-mudahan menjadi umat akhir zaman yang dirindukan oleh Rasulullah yaitu umat yang tegak di atas sunnah-sunnah Nabi kita Rasulullah SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih di kajian tentang parenting ya, dan alhamdulillah kita sudah membahas dengan Bapak Haikal tentang kisah di kemarin di apa Senin kemarin kita ngebahas tentang sosok Mus'ab bin Umair, dan insya Allah di pagi ini kita akan membahas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, Beliau masuk Islam di usia yang masih muda, 17 tahun ya. Dan ya, termasuk, kalau saya baca dalam sirahnya, adalah termasuk kerabat Nabi dari jalur ibu ya. ya. Baik, alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentu ini kita sudah kangen mendengarkan bagaimana sosok Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini menjadi inspirasi bagi kita, tentu untuk keluarga kita. Sosok yang didoakan oleh Rasulullah, doanya mustajab gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini kisah yang tentu tidak hanya sebatas ilmu, tapi kisah yang membuat kita tersadar betapa kita ingin atau harus, memang wajib kita meneladani selain Rasulullah SAW itu ada para sahabatnya. Alhamdulillah, Babe sudah hadir. Gimana Nah, kabarnya? alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Masya Allah. Ini backgroundnya di mana, Be? Kayak di rumah apa di mana, Be? Di rumah.
Masya Allah. Oh, Masya Allah. Baik, Beh. Tafadhol mashkura, Beh. Alhamdulillah rabbil alamin. Enggak, sebenarnya malah begini, cuman biasanya dimatiin atau apa. Saya suka lampu, lampu, suka main-main sama lampu, seneng aja. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seluruh wabarakatuh. keluarga besar, Majelis Keluarga Indonesia yang saya cintai, Majelis Keluarga Indonesia yang selalu setia gitu ya. Saya lihat ini orang-orangnya tetap selalu setia gitu ya. Mari kita improve dong. Ya, kesetiaan itu perlu, tapi improvement juga perlu. Eh, Kabari kepada semua orang, ada Majelis Keluarga Indonesia yang selalu membahas masalahnya khusus yaitu tentang keluarga gitu ya. Nggak bahas masalah furu, nggak bahas masalah khilafiyah, nggak bahas masalah fikih, nggak bahas masalah politik, nggak bahas masalah ibadah, hanya satu dan fokus yaitu tentang keluarga. Ini merupakan satu terobosan yang hari ini diperlukan gitu ya. Saya melihat yang seperti ini akan tumbuh terus dan istilahnya marketing ini grow every year lah begitu harusnya ya. Maka kabarilah acara ini, kabarilah pertemuan-pertemuan ini, kabari terus sampai insya Allah membesar dan terus membesar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita ngebahas tentang satu keluarga yang ada pada zaman Rasul yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan big frame-nya itu adalah ya Anda mesti mencontoh Rasul dan sahabat titik. Udah cukup. Itu udah sangat cukup. Jangan mencontoh yang lain. Beneran saya ngomong ini. Jadi sengaja kita tampilkan ini agar terframing, terpola di otak kita masing-masing, ya, tercermin, terpola, tergambar di otak kita masing-masing bahwa yang perlu dicontoh kehidupan itu Rasul dan atau garis miring sahabat. Udah cukup. Nah, karena itu saya memancingnya dengan kehidupan sahabat. Salah satu di antara para sahabat itu adalah selain Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang saya sebut salah satu Mus'ab bin Umair, yaitu orang yang ya artinya dia tetap taat sama orang tua walaupun orang tuanya begitu. Dan saya ambil contoh hal ini lagi saat bin Abi Waqqas, di mana dia mencari hidayah gitu ya. Kalau Utsman bin Affan masuk Islam karena Abu Bakar Siddiq, kalau Abdurrahman bin Auf karena Abu Bakar Siddiq, kalau Tolhah, Zubair semua karena dakwahnya Abu Bakar Siddiq, ya. Kalau siapa lagi Ja'far itu karena masuk Islam karena apa namanya Rasulullah ya. Dan ini Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang berkata bahwa ketika dia masuk Islam belum ada 5 orang, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya betul-betul beliau as-sabiqun as-sabiqun. Bukan lagi as-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun as-sabiqun, pendahulu dari segala pendahulu. As-sabiqun al-awwalun, pendahulu dari yang awal, yaitu orang-orang yang ada di Mekah dan di Madinah. Ansar dan Muhajirin, itulah as-sabiqun al-awwalun. Namun 10 utama yang kita bahas ini adalah as-sabiqun as-sabiqun. Ada juga pendapat yang menyatakan as-sabiqun as-sabiqun ini adalah orang-orang yang langsung mendapat gemblengan langsung dari Nabi. Dialah yang ikut dalam pengajian di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya. Ini loh, ini yang perlu kita luruskan sedikit di dalam sejarah gitu ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu contoh orang yang menggerakkan hatinya sendiri mengikuti hidayah. Dia mendatangi Rasul dan menurut pengakuan Sa'ad bin Abi Waqqas yang udah pasti jujur dan terpelihara, dia mengatakan belum ada orang yang masuk Islam, mungkin 5 orang setelah saat aku masuk Islam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau dugaan saya, beliau mengeluarkan Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah, dan keluarga Nabi. Sehingga beliau Sa'ad bin Abi Waqqas bilang kalau dia lebih dulu, kalau Abu Bakar Siddiq udah pasti nggak usah dihitung.
ya, the one and the only lah begitu ya. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah juga nggak usah dihitung karena memang tinggalnya bareng sama Nabi. Begitu, ya udah pasti langsung gitu ya. Begitu juga yang mulia, kalau mau main pertama-pertamaan ya Khadijah. Karena Khadijah lah yang menyambut Nabi dari Gua Hira. Khadijah lah yang menutupi dan menyelimuti Nabi. Khadijah lah orang pertama yang diceritakan Nabi. Maka manusia pertama itu adalah berarti Khadijah. Tapi ini kan keluarga gitu kan. Kemudian Khadijah pun mengumpulkan anak-anaknya, yaitu Ruqayyah, Ummi Kalsum, Zainab, dan Fatimah yang masih bayi. Nah itu diajak langsung Islam gitu ya. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib melihat mereka sedang sholat. Di antaranya ada Zaid bin Haritsah. Karena Zaid bin Haritsah sejak kecil bersama Nabi. Dan Nabi pernah menyebutnya Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat wa ma Muhammadun ila Rasul. Nah, sahabat sekalian, itulah yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan hal itu. Sehingga 5 orang sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas adalah: 1. Utsman bin Affan, 2. Abdurrahman bin Auf, 3. Thalhah bin Ubaidillah, 4. Zubair bin Awam, dan yang kelima, ya Abu Bakar itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, apa sebuah keistimewaan? Apa yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi manusia yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya, maaf, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang membuat dia seperti ini? Ya, kerutinan apa yang membuat saat kok bisa kayak begini gitu dan seterusnya. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana yang tadi dikasih pengantar oleh Mas Khalis, Ustadz Khalis, ya beliau masih ada kekerabatan dari jalur ibu, dari jalur istri, ya. Nah, eh, apa namanya? Beliau di Musa yang belia dan beliau Robin Hood. Kenapa? Karena panahannya nggak pernah meleset. Ya, beliau wafatnya sampai di Cina, di Guangzhou. Ya, bayangkan itu loh dakwahnya beliau. Zaman itu nggak ada pesawat, nggak ada Boeing, nggak ada Airbus. Zaman itu pesawat nggak ada, ya, nggak ada juga kapal laut, nggak ada apapun. Tapi beliau dakwah sampai ke negeri Cina. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk orang yang mengasingkan diri atau keluar dari percaturan politik masa itu. Masa itu sangat penuh dengan fitnah. Ya, kita tahu bahwa fitnah itulah yang membuat Sayyidina Utsman terbunuh. Dan dari situlah kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tampak lagi kecuali sedikit pada waktu zaman 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 ya zaman Utsman itu loh. Beliau udah pergi gitu ya. Udah meninggalkan hiruk pikuk itu. Di zaman Ali mungkin ada sejenak, kisah sedikit, kemudian hilang lagi, sampai beliau memutuskan untuk berdakwah, dan berdakwahnya dia ini sampai ke negeri Cina dan wafat di sana. Ya, sedikit saya ulas dulu bahwa para sahabat itu memang demikian. Ya, memang demikian para sahabat itu ya. Ketika Rasulullah memerintahkan beliku ani walau ayah, sampaikan. Itu langsung pada nyebar semua. Apa buktinya? Ada 124 ribuan para sahabat yang ada pada zaman Rasul, tapi hanya 10 ribuan yang ada makamnya di Baqi. Kalau kita pikirkan, kita renungkan, semua masih terngiang-ngiang ucapan Nabi bahwa Nabi mengumpulkan semua sahabatnya di Baqi, maka pasti dimanapun ada yang wafat, maka akan dikuburkan di Baqi. Tapi cuma karena ada 10 ribuan saja, maka yang lain wafatnya di luar kota Madinah. Ya, salah satu negara yang paling banyak kuburan para sahabat adalah Jordan. Lebih tepatnya kotanya Amman. Maka Amman disebut oleh the city of sahabat, kota para sahabat. Salah satu yang ada di sana itu adalah seorang yang masih 10 besar, yaitu Abizar Al-Ghifari. Abizar masuk Islam ketika suasana sangat genting. Abizar masuk Islam dalam periode Mekah. Abizar ini preman lah kalau kita bilang, jagoan lah begitu. Ya, kenapa? Karena dia berasal dari suku Ghifar. Suku Ghifar itu suku yang ditakuti, gitu ya. Jangan macam-macam deh kalau masuk suku Ghifar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Abizar dengan luar biasa pada waktu itu beliau lagi berdua sama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bilang, wahai Abizar, pergilah kau berdakwah. Baru saja Abizar langsung bangun untuk berangkat, tiba-tiba Rasul melanjutkan lagi.
Dan apabila kau kembali ke Mekah, ke Madinah, niscaya kau akan mendapati aku sudah wafat. Coba, Anda dalam posisi kayak gitu, gimana coba? Jalan apa enggak? Anda dalam posisi kayak gitu, kira-kira jalan apa enggak? Ya Abizar, pergilah berdakwah. Siap ya Rasulullah. Dan kembali ke Mekah, ke Madinah. Dan saat kau kembali, ketahuilah. Kau hanya akan menemukan kuburanku. Coba. Itu loh, para sahabat tuh berat tuh kayak gitu. Gitu. Abizar nggak mau dong. Dia berdiam aja. Sekali lagi Rasulullah suruh, wahai Abizar, pergilah kau berdakwah. Wahai Abizar, pergilah kau berdakwah. Sampai Abizar tuh nggak bisa menahan tangisnya dan dia menangis. Dan dia kemudian mengambil perbekalan dan kemudian dia berjalan dan jauh, baru beberapa langkah belum jauh dia menoleh lagi ke Rasulullah. Rasulullah bilang lagi, berdakwahlah. Dan ketika kau kembali, kau akan menjumpai kuburanku. Jadi ini pertemuan terakhir ya Rasul, gitu kan? Pergilah berdakwah, pergilah berdakwah. Maka Bizar salah satu orang yang tidak terkena dengan konflik. Baik pada masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, beliau tuh begitu. Jadi ketika udah jalan, berapa langkah lagi, dia nengok lagi. Dan Rasulullah pun memalingkan wajahnya. Bisa jalan lagi berapa langkah lagi, dia nengok lagi. Rasulullah pun memalingkan wajahnya, karena Rasulullah pun sedih juga gitu loh. Tapi yang namanya takdir itu nggak pernah bisa diabaikan. Begitu juga kisah antara Hasan dan Hussein. Nabi kakek yang sangat apa ya bijak gitu ya loh. Apa ya luar biasa lah gitu ya. Namun Hasan dan Hussein, Nabi mencium leher Hussein gitu loh. Dan tidak leher Hasan. Itu aja membuat Hasan dan Hussein sedih, terutama Hussein ya, dan dia mengadu kepada ibunya Fatimah. Kakek nggak pernah apa namanya Hasan yang sedih ya, kakek nggak pernah mencium Hasan katanya. Sedangkan Hussein kalau dipangku dicium lehernya. Itu membuat iri si cucu gitu ya. Ditanya sama ibunya Fatimah, dan Fatimah pun bertanya pada Rasul, ya ayah begitu ya, wahai kakek gitu. Kenapa sih cuma cium Hasan, cuma cium leher Hussein, nggak cium Hasan gitu. Kenapa gitu. Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sangat mengharukan. Ya, Nabi menjawab, cucuku Hasan ini akan ditebas lehernya. Coba, Anda orang tua, Anda Fatimah, dengar dari Nabi kata-kata kayak gitu. Gimana nggak nangis jerung-gerung gitu kan ya. Tapi itulah kesabaran keluarga Nabi. Dan takdir tak pernah bisa dielakkan kan. Ya, takdir tidak pernah bisa manusia elakkan. Ya, kalau Allah mutlak bisa suka-sukanya Allah. Maka di situ kita lihat celah untuk kita minta sama Allah apapun. Katakan kepada Allah, ya Allah, hajatuna alaika kasir. Keperluan kami kepadamu banyak. Ampunin kami, ya Allah, yang selalu minta-minta. Tapi sama siapa lagi kalau bukan kau kepada kamu, ya Allah, kepada engkau, ya Allah. Pada siapa lagi coba minta kalau bukan kepada engkau? Nggak ada yang pantas kita minta kecuali engkau, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah. Gitu ya. Balik lagi kepada saat bin Abi Waqqas. Ya, maaf, agak kejauhan tadi itu ya. Maka saat mendatangi cahaya itu, saat mendatangi hidayah itu, dan memang hidayah mesti dikejar. Hidayah kok di rumah? Nggak ada. Hidayah itu di luar. Hidayah itu dicari. Hidayah itu ada dalam dakwah. Hidayah itu ada dalam pergulatan, dalam pergaulan. Hidayah itu ada dalam ujian. Hidayah itu ada dalam kemampuan memilih yang hak di antara yang batil.
Hidayah itu kemampuan untuk memilih yang benar di antara yang salah. Hidayah itu akan tercipta ketika kita mampu memilih yang benar. Makanan yang hak, nggak bakal nyenggol babi atau khomer atau yang ada hubungannya dengan itu. Nah, gitulah itu hidayah. Nggak bakal mau datengin yang ragu-ragu gitu ya. Kenapa? Karena yang ragu-ragu itu tanda kita sedang berada dalam kesalahan. Bagus tuh kalimatnya. Ragu adalah sebuah tanda kita menuju kesalahan atau sedang dalam keadaan salah atau berada di tempat yang salah. Ya, itulah artinya ragu. Gue ragu nih, tinggalin. Itu kata Nabi kan paten banget. Da'ma yuribuka illa ma la yuribuk. Ragu, tinggalin. Mau bisnis sama orang, halal nggak sih bisnisnya? Tinggalin, jangan pakai pikir-pikir. Masuk restoran, kayaknya ada babinya nggak ya? Tinggalin, itu berarti ada babinya. Jangan pakai mikir-mikir, kayaknya nggak ada nih. Cobain dulu. Jangan. Da'ma yuribuka illa ma la yuribuk. Mau bisnis sama orang, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Akhirnya nanya Ustad. Ustad, saya ada bisnis, Ustad, begini, gini, gini. Boleh nggak, Ustad? Oh, nggak boleh. Dibisikin temannya. Ustadznya bego. Ustadznya yang salah. Padahal nggak cocok sama dia. Jangan dong, ya. Ketika ragu, itu ada tanda dari Allah. Itu furqan. Itu furqan, itu kemampuan otomatis dari Allah membedakan yang hak dan yang batil. Sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu sebenarnya itu dia ragu. Ragu dengan kekafirannya. Sehingga dia diam-diam mendengarkan dakwah Nabi. Cuman ketutup sama gengsinya. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang ragu dengan apa hatinya, tapi dia tinggalkan yang ragu itu. Dia masuk ke dalam Islam, dia beriman kepada Rasulullah. Namun hambatan terjadi, dan dari sinilah kisah ini dimulai. Ketika masuk Islam, dia tahu ibunya nggak akan setuju, karena ibunya penyembah berhala. Inilah satu perbedaan yang sangat signifikan dalam sebuah rumah. Dan kita mungkin ada di antara kita seperti itu. Ya, ada keluarga masih ada yang kafir, ipar masih ada yang kafir, mertua masih ada yang kafir. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, ya. Bahkan ada dalam tidak satu agama, dalam satu rumah. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun, karena Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang bijak, orang yang tertuntun, orang yang selalu mengikuti cahaya hidayah, dia nggak mau mengambil konfrontasi ini, apalagi itu ibunya. Maka saat bin Abi Waqqas mengambil sikap, dia selalu apa? Selalu tidak konfrontatif lah kalau bahasa saya. Jadi dia tahu bahwa ibunya itu nggak akan mengizinkan begitu, sehingga saat bin Abi Waqqas mengambil sikap sembunyi. Ya, nah ini sikap yang sangat bijak dan baik. Jangan sok mentang-mentang. Ini kebenaran. Harus kita lawan. Nggak begitu juga caranya kali. Ya, gunakan fiqh siyasah. Nabi itu indah banget pelajarannya. Hudaybiyah itu dikalahkan. Sahabat harus bilang, ayo maju maju. Nggak begitu cara dakwah. Apalagi dakwahnya fiqh siyasah. Di rumah juga saat bin Abi Waqqas begitu. Saat bin Abi Waqqas mengatakan apa? Dia diem. Bahkan ketika ditanya, apakah kamu Islam? Enggak, itu diizinkan ya. Anda tahu kan kejadian itu kan? Kejadian ketika Ammar bin Yasir terpaksa menyebut Hubal. Lata Uzza terpaksa menyebut nama Tuhan mereka. Yang kata orang sebagian, tuh Ammar bin Yasir telah kafir, enak aja. Ammar bin Yasir melihat ayahnya dikerek kayak bendera sehingga palanya hampir putus dan wafat di tiang itu. Ammar bin Yasir melihat ibunda tercinta ditarik dengan kuda 4 ekor di 4 penjuru. Kudanya dipecut 4-empatnya. Gimana tuh dua tangan, dua kakinya sakitnya kayak apa gitu loh. Terutama di antara dua apa ketiak dan selangkangan itu loh. Sakitnya kayak apa gitu loh, siksaan apa gitu loh. Sampai kayak begitu.
dan disuruh lihat di depan matanya sementara ibunya teriak-teriak dengan sakitnya dan kudanya terus dipacu. Dan orang Abu Jahal itu bohongin Ammar bin Yasir, sebut Tuhannya Lata Uzza Mana, akan dilepas tuh ibunya, akan dibebaskan. Maka Ammar bin Yasir menyebut Lata Uzza Mana Hubal, 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 sampai nangis, Hubal, Hubal. Maksudnya hentikan siksaan itu, hentikan, Hubal, Hubal. Ternyata orang kafir hanya untuk mengejek-ngejek doang. Ketika Ammar bin Yasir menyebut Hubal, kudanya malah dicambuk dan copotlah dua kaki dua tangan ibunda di depan matanya. Ini kita mesti paham yang kayak gini-gini gitu. Anda tahu ketika eh, apa yang terjadi setelah itu, sampai surat Al-Baqarah itu turun buat Ammar bin Yasir yang kita sudah hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani seseorang sesuai kecuali dengan sekedar kemampuannya. La maka sabat alaiha maktasabat. Lalu diajarkan doa oleh Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Doa itu indah sekali. Turun karena perjuangan dan pengorbanan yang sangat berat. Jadi seorang yang bernama Ammar bin Yasir. Karena apa? Ibunda. Inilah topik kita. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat sayang sama bundanya. Sehingga dia nggak mau menyakiti hati bundanya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sembunyi-sembunyi untuk masuk ke dalam agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas hanyalah mengambil kesempatan ketika ibunya lengah. Dan ibunya pun sebenarnya sudah tua dan dalam perawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga ketika ibunya bertanya mau kemana, Sa'ad nggak bilang mau ke Nabi. Selalu beralasan dengan berbagai macam alasan. Sampai saat pun nggak bisa ikut dalam pengajian Arqam bin Abil Arqam yang saya sebut tadi, peserta daripada as-sabiqun as-sabiqun, ya. As-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun as-sabiqun kalau bagi saat. Tetapi satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat, dia mengira ibunda sudah tidur. Ternyata ibunda belum tidur. Dan terjadilah sebuah dialog yang dahsyat. Apa yang kau lakukan saat kata ibunya? Saat mengatakan tidak, jangan, udah nggak bisa bohong lagi lah. Ya istilahnya mungkin kalau kita pikirkan terjadi perdebatan tentunya. Maka akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata, ya ibu, saat mengikuti agama Nabi Muhammad, gitulah kurang lebih. Maka ibunda pun marah alang bukan kepalang. Ibunda marah semarah-marahnya untuk meminta Sa'ad keluar dari Islam dan kembalilah ke agama nenek moyang, yaitu Lata, Hubal, Uzal, Anna, Tuhan-Tuhan itulah. Saat bin Abi Waqqas berkata, ibu, saat nggak bisa dan saat tidak mungkin untuk beriman kepada patung-patung itu yang tidak bisa memberikan manfaat. Cukup, ibunya marah. Dan saat pun diam. Dan akhirnya saat hanya diam, seribu bahasa, tidak bicara apapun. Dan ketika itu ibunya berkata, baiklah kalau begitu. Kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang kita, kalau kamu tidak kembali kepada Lata, Hubal, ya, Uzza, maka ibu tidak akan makan lagi selama-lamanya sampai mati gitu loh. Jadi dia diancam sama ibunya. Hadirin, apa yang kita lakukan? Andai kata kita berada dalam posisi seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengambil sikap yang tegas untuk tidak akan pernah bisa bergeser dari agama Nabi Muhammad SAW, itu agama Islam. Namun dia juga tidak akan pernah mengingkari rasa hormat dan sayangnya kepada ibundanya. Maka setelah sumpah ibunda untuk tidak makan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas pun masih tetap berbakti dan tidak pergi. Esok hari di pagi hari, ya Sa'ad bin Abi Waqqas pun seperti biasa
merawat ibunya, ya memenuhi semua kebutuhan ibunya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun menyiapkan makanan untuk ibunya. Dan ibunya nggak mau makan tentunya, karena dia udah bersumpah nggak akan makan. Maka pada siang hari pun Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengenal lelah. Dia buatkan lagi makanan buat ibunya. Ibunya pun hanya buang muka gitu. Di malam hari sebelum istirahat, kembali saat menyiapkan makanan untuk ibunya, dan ibunya pun tetap buang muka. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, itulah ibu. Jadi jangan sekali-kali kita berkata, dalam perdebatan misalnya di rumah tangga, ya tapi kan ibu yang salah. Apaan sih lo? Gitu loh. Ngerti agama apa kagak sih? Tapi kan ibu nih, ibu keterlaluan. Ngaco tau nggak lo? Mau nggak mau, suka nggak suka, ya begitu keadaan. Ibu tuh benar, ayah tuh benar. Satu tambah satu sama dengan berapa? Sedunia bilang dua, ibu lu bilang tiga, ya tiga. Gitu aja, hidup rumus gampang. Tapi mesti dilurusin kagak. Jangan sok tahu deh, saya bilang. Bilang iya dulu, pelan-pelan baru dibilangin. Dengan lemah lembut. Wa kullahum qawlan ma'rufa. Dan berkatalah pada mereka kata-kata yang lembut, yang ma'ruf, yang halus. Itu ada kaulan sadida, yang baik, yang lembut. Ada kaulan karima, ada kaulan ma'ruf, kaulan karima, bahkan maaf orang tua itu. Kata-katanya itu mesti mulia. Karim itu nama Allah. Kaulan ma'ruf pada orang tua, kaulan karim pada orang tua. Bayangin. Ya, perkataan khusus. Jadi orang tua bilang, saya pernah berkata di rumah agar kepada istri biar dia tahu gitu loh. Awal-awal baru nikah tuh saya bilang, apabila langit berwarna kata Umi oren, itu niscaya saya akan berkata langit itu warnanya oren. Artinya biar tahu gitu loh bahwa ini akidah, ini tauhid. Loh kok tauhid? Ya, karena ridho Allah fi ridho walidayhi. Gitu aja. Jadi ada anak yang baru hijrah, sok tahu, tiba-tiba hebat, tiba-tiba alim, pakai jilbab, sholatnya nonstop. Lalu ibunya berkata, jangan ngaji ya, temenin ibu ya. Nggak bisa, ini ngaji. Hei, dengerin saya. Kau haram pergi ke pengajian. Serius. Kenapa? Karena ibumu nggak mengizinkan. Bisa dari rumah, bisa pakai YouTube. Gitu loh. Yang penting kata ibu jangan keluar. Ya udah, jangan ngotot gitu loh. Seorang anak baru aja hijrah. Habis hijrah kerjaannya di rumah maki-maki ibunya aja. Ala ibu bid'ah. Ala ibu ini nggak ngerti agama. Ala ibu bisa cuma yasinan doang. Ala ibu ini cuma ke pengajian-pengajian nggak jelas. Saya ngomong begini karena ada contoh. Ada yang ngadu pada kami. Saya bilang kepada dia, bawa ke sini anaknya. Habis saya cuci maki loh. Sepintar apa kamu? Sehebat apa kamu? Tiba-tiba seperti itu. Ibumu juga pengen ngaji, tahu nggak? Tapi dia nggak sempet, udah keburu tua karena ngerawatin kamu. Sehebat apa kamu ngatain ibu, ngatain bapak? Baru ngaji sebulan, baru ngaji sebentar aja. Tahu-tahu udah ngatain ibu bid'ah lah. Ibu nggak ngerti agama. Dia juga pengen. Bapakmu tuh banting tulang, peras keringat tuh membesarkan kamu. Setelah besar begini, haram sorga bagimu, saya bilang. Jelas haram sorga bagimu. Kenapa? Satu tetes air mata yang kau tumpahkan lebih dari orang tua,
itu lebih berat bagi Allah untuk menghancurkan seluruh alam semesta ini. Camkan itu. Saat bin Abi Waqqas paham sekali soal ini, sehingga dia gak akan berani. Walaupun taruhannya dia gak bisa ikut haji sama Rasulullah. Hari kedua berlalu. Saat bin Abi Waqqas masih taat, hormat, sayang, dibikinin lagi makanan. Mungkin kalau kita perhatikan, ilustrasikan, mungkin ditepak makanan itu sampai tumpah. Dengan sabar saat bin Abi Waqqas menyiapkan makanan yang baru dan merayu ibunya. Terus saja begitu. Sampai ibunya sudah mulai lemas karena 2 hari nggak makan sama sekali. Di hari yang ketiga, saat tetap buatkan makanan dengan berharap dirayu pelan-pelan. Ibu makan, terus saja dirayu. Sampai ibunya berpaling nggak mau, dan mungkin saat itu sudah persiapan ajal gitu ya. Maka saat pun memahami hal itu, dipeluk ibunya sejadi-jadinya. Dibisikin kalimat kepada ibunya, wah ibu, kalaupun ibu sebentar lagi wafat, dan kemudian hidup lagi, dan wafat lagi, dan hidup lagi, dan wafat lagi, dan hidup lagi. Kalaupun ibu punya 10 kali nyawa, ketahuilah ibu, saya tidak akan tinggalkan agama Nabi Muhammad. Halus, lembut, tapi tegas. Maka ibunya pun luluh hatinya, dipeluk kembali saat bin Abi Waqqas. Kalau demikian begitu nak, pergilah kepada Muhammad. Dan ibunya pun memakan makanan yang dibuat, dan berakhirlah pemboikotan makan itu, dan gemilang hasilnya. Tetapi saat bin Abi Waqqas tidak pernah muncul lagi ke pengajian, karena merawat ibunya. Akhirnya dalam suatu kejadian ketika dia sudah berhasil meluluhkan hati ibunya yang keras dengan cara lemah lembut, padahal nyembah berhala itu kan salah. Tapi kan kita mesti paham gitu loh. Bukan begitu caranya. Ini kezaliman. Siapa yang lihat kemungkaran mesti cegah. Ngaji deh yang banyak deh saya bilang. Jangan baru tahu satu hadis tiba-tiba menjadi ulama deh gitu dah. Tiba-tiba baru tahu sepotong hadis saja udah menjadi sok jadi mujahid gitu loh. Ngaji yang banyak dulu deh. Ya. Saat bin Abi Waqqas melihat kemungkaran di depan matanya itu penyembahan berhala. Tapi yang dilihat ini siapa? Harus bijak. Itulah ibunda. Akhirnya saat bin Abi Waqqas bisa bebas dan ibunda pun mendapatkan hidayah. Wallahu alam bisawab untuk kasus ini. Namun yang menjadi sebuah hadis adalah Nabi seperti biasa sedang mengajar sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Nabi mau berdiam sejenak. Ya karena malaikat Jibril yang datang dan tidak diketahui oleh para sahabat. Cuma Nabi berdiam sejenak, malaikat Jibril tanpa menampakkan wujud hanya membisikkan satu kalimat. Kalimat yang dibisikkan oleh malaikat Jibril itu berbunyi, Yatslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Nabi tidak diberitahu, tapi Nabi cuma diucapkan kalimat itu oleh Jibril. Akan datang kepada kamu sebentar lagi, Yatslu alaikumul an. Sekarang nih, rajulun min ahlil jannah. Seorang laki-laki dari penduduk surga. Gitu. Nabi pun nggak diberitahu siapa yang datang. Cuma Nabi berucap kepada para sahabat, ketahuilah kalian baru saja Jibril mendatangiku. Dan Jibril berucap, akan datang kepada kalian sebentar lagi sekarang ini, rajulun min ahlil jannah.
seorang laki-laki dari penduduk surga. Sahabat telinga-telinguk kan, mana nih? Siapa nih? Siapa nih yang datang? Nabi pun melihat siapa yang datang. Ternyata dari balik bukit datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dialah lelaki pertama yang dikatakan Rasulullah penghuni surga. Dialah laki-laki pertama yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Amalan belum banyak, puasa belum diwajibkan, sholat 5 waktu belum turun, apalagi zakat dan haji yang turun ketika di periode Madinah. Tapi saat mendapatkan predikat masuk surga tanpa hisab, apakah karena amalnya? Kan saat bin Abi Waqqas masuk Islam, masuk surga tanpa hisab karena dia taat sama orang tua, dia taat sama ibunya. Walaupun ibunya salah, walaupun ibunya penyembah berhala, dan kasih kabar itu Allah sampaikan kepada malaikat Jibril dan Jibril sampaikan kepada Nabi. Jadi saudara, salah nggak bisa salah gitu loh. Nanti Anda kalau jadi orang tua, mungkin orang tua banyak anak muda di sini saya lihat ya, Anda akan merasakan hal itu. Nggak usah berdebat gitu loh. Bilang apa? Yes, oke, oke, yes, ya, bisa, boleh. Itu aja yang kamu ucapkan kepada kedua orang tua kamu. Niscaya hidupmu akan bahagia. Saya selalu mencontohkan diri saya gitu. Untuk hal ini saya berani mencontohkan diri saya. Karena saya nggak pernah bilang enggak sama Umi gitu loh. Seumur hidup saya gitu loh. Saya berharap bisa mendapatkan surga dan bisa mendapatkan keberkahan di dunia. Karena itu, sampai ketika Nabi menoleh, ternyata saat yang datang. Jadi sahabatku sekalian, Anda mau tahu orang yang sholat, tapi boro-boro sholatnya diterima, bahkan dimurka oleh Allah. Kembalikan, aku nggak perlu sholatmu, kata Allah. Siapa dia? Dia yang sholat, tapi dia membuat orang tuanya kesel. Anda mau tahu orang yang berzikir, tapi dimurka oleh Allah? Mau tahu? Orang yang berzikir, tapi dibikin orang tuanya kesel. Aku nggak perlu zikir-zikirmu itu. Mungkin begitu Allah sampaikan. Karena ridullah fi ridho walidayhi. Ini orang tua saat ini penyembah berhala. Seburuk-buruknya perbuatan itu penyembah berhala. Tapi wajib taat walau penyembah berhala. Saya ingat nenek saya. Ya, nenek kandung. Saya ingat umi saya cerita. Satu ketika ada orang gitu loh ya, omnya atau paman lah begitu ya. Di rumahnya itu ada minuman keras gitu loh. Dan nenek saya itu masih kecil cerita bagaimana supaya mengalihkan itu dengan sangat indah gitu loh. Jadi dari sebotol anggur itu dia tambahin air putih ya, tambahin air putih selama beberapa waktu lama gitu loh. Sampai kemudian setelah udah terbiasa dia buang setengah, tambah air putih setengah gitu. Untuk ya gitu ya, dahsyat ya. Cara dakwah itu keren banget tuh ya. Sampai akhirnya dia tidak lagi bergantung dengan minuman keras. Kenapa? Karena setiap minum ternyata air putih biasa. Allah alam bisawab. Saya mohon ampun pada Allah dengan kesalahan cerita-cerita ini. Nah, sahabat sekalian,
waktu kita juga yang memisahkan. Kita ketemu lagi pada hari Senin yang akan datang. Namun masih ada sedikit waktu apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, unek-unek gitu ya, kami persilahkan. Mas Khalis tolong dimoderatori karena handphonenya saya ini nggak bisa ngelihat, saya setting hanya lihat ini doang gitu. Tafadhol. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Eh, Jamaah yang bukan Allah, inspirasi dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas mudah-mudahan menjadi eh, rujukan bagi kita semua untuk memperlakukan orang tua kita. Tentu ini menjadi pelajaran penting karena sebagaimana juga sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti yang dikutip oleh Bapak Haikal, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak dan ini walaupun sudah mungkin punya anak juga, tapi juga kita kan anak dari orang tua kita dan mudah-mudahan kita termasuk yang sangat memuliakan Amin. mereka dan Amin ya Allah ya dan itu Rabbal menjadi Alamin. sudah pelajaran juga bagi anak-anak kita ketika kita mencontohkan kita memuliakan orang tua kita, terutama ibu kita, maka anak pun akan melihat orang tuanya betapa mereka memuliakan orang tua. Baik, silakan jemaah yang ingin sharing bertanya kepada Bapak Haika, masih ada waktu Tafadhol. sekitar 10 menitan ya untuk ngobrol tentang bagaimana memuliakan orang tua dengan mengaca kepada kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini Tafadhol, silakan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk yang didoakan oleh Rasulullah saja dengan Betul, doanya yang betul, mustajab ya. Dan betul. Rasulullah pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan tepatkanlah anak panahnya dan kabulkanlah doanya gitu ya. Ya Allah, tepatkan anak panah. Karena Abu Sa'ad bin Abi Waqqas saya ketika di Madinah itu saya pernah melihat ada satu nggak tahu replika atau asli gitu, Beb. Ini ya, panahnya, pegusurnya Sa'ad bin Abi Waqqas di museum di Madinah dan sangat Ya, besar. anak-anak kita terlena dengan cerita Robin Hood, dengan Hmm. apa, dan Hmm. salahnya para para narator, para pejuang Islam yang kaya. Duh, saya tuh banyak banget kisah yang ingin saya ceritakan gitu loh. Cerita tentang Nabi Daud pengen kita komikin, cerita tentang Nabi Ibrahim pengen kita komikin, cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas tuh pengen kita komikin. Itu kan apa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau panah itu nggak pernah meleset dan bahkan dia mampu memanah dengan sekaligus tiga orang dan tiga-tiganya di dada. Dan orang itu sedang lari gitu loh, sedang di atas kuda. Bayangkan, kalau diangkat kisahnya ini keren banget gitu loh. Hmm. Satu busur dipakai tiga panah, ya, dan tiga-tiganya sedang berlari, tiga-tiganya sedang naik kuda, dan tiga-tiganya tepat di dada. Coba, set, 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 dahsyat. Jadi kalau saat bin Abi Waqqas sudah pegang panah sama busur, udah di ujung sana pasti syahid itu. Ya, pasti apa namanya? Maaf, di ujung sana tuh pasti mati konyol tuh. Ya, auzubillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sumpah astagfirullahaladzim. Ya, itu saat bin Abi Waqqas tuh kalau udah pegang busur panah itu ya. Nggak pernah meleset. Bahkan saat bin Abi Waqqas itu apa namanya, panahnya itu mampu, satu panah itu bisa menembus dada kafir dan menembus orang lagi yang di belakangnya. Satu panah menewaskan dua orang tuh nembus jeger-jeger dengan kekuatan dahsyatnya panah daripada saat ini. Kalau dikomikin ini kan kisah-kisah ini kan heroik sekali ya. Masya Allah ya. Ini orang tua nih wajib nih yang masih punya anak kecil mengisahkan tentang sang jagoannya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Jangan Nah, sampai tokoh-tokoh hero-nya itu yang dari barat sehingga mereka tidak mengenal siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Dan tentu makanya ini materi penting nih Beh, untuk mendidik anak-anak kita ya menjadi insya sebuah Allah, model untuk mengisahkan tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ke anak-anak kita insya mungkin Allah. sambil ngobrol atau sambil makan, mungkin sambil menjelang tidur gitu ya. Karena biasanya ini menjelang tidur itu sebuah momen paling tepat untuk berkisah. Nah, Masya Allah. Silakan baik ada Mas yang mau Khalid, bertanya. silakan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu saya pernah dengar juga, termasuk sahabat Nabi, meskipun di ijabah doanya, ketika di akhir hayatnya itu sempat buta ya, Beh, ya? Kalau nggak, Ya, betul, betul, mm, karena banyak menangis. mm, Dan Sa'ad bin Abi Waqqas
itu sampai berdakwah ke daerah Guangzhou Cina dan kuburannya makomnya ada di sana gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang terhindar dari segala hiruk pikuk fitnah. Dia lebih milih berdakwah ya. Namun beliau sampai Rasulullah wafat, sampai zaman Abu Bakar dan Umar, kemudian pergi. Muncul sekali-sekali kemudian pergi, muncul sekali kemudian pergi. Bilal bin Rabah tidak mau tinggal di Madinah seperti setelah Rasulullah wafat, tinggal di Damaskus sampai wafat. Abu Musa al-Asy'ari dan Nabi juga di Palestina. Abu Musa al-Asy'ari itu tinggal di Palestina sampai wafat. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas dakwah sampai ke Asia, sampai ke Cina dan sampai wafat di Cina. Jadi para sahabat-sahabat itu banyak yang terhindar dari segala hiruk pikuk fitnah, dia lari dari segala percaturan, ingin dakwah-dakwah saja. Itu boleh, ya. Seperti Ali bin Abi Thalib yang terjun dalam kancah perpolitikan juga boleh, ya. Jadi dakwah itu dalam Islam boleh dengan secara langsung, boleh dengan cara mimbar, boleh dengan cara berpolitik, boleh dengan cara berjualan, ya. Sebagaimana Bizar Al-Ghifari itu berjualan, ya, dan seterusnya. Jadi seperti saya pesankan, tujuan saya untuk mengambil ini biar kita tuh di kepala kita terframing bahwa Anda cukup mencontoh Allah dan Rasul dan para sahabat, maka hidup Anda udah kelar gitu loh, udah beres gitu loh. Nggak perlu repot-repot lagi untuk melihat siapa. Dan jangan separuh-separuh, mentang-mentang yang dibahasnya Umar bin Khattab mulu. Tiba-tiba keluar rumah bawa golok gitu kan. Yang yang Baik. dibahas siapa gitu loh. Anda mesti perpadukan. Bagaimana Abu Bakar, oh begini. Bagaimana Umar, oh begini. Bagaimana Utsman, oh begini. Bagaimana Ali, bagaimana Sa'ad, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk pemuda, bagaimana Tolhah, bagaimana Zubair. Itu kan dahsyat tuh anak-anak muda yang haus dengan ilmu gitu loh. Yang berdakwah dengan ilmu. Bagaimana Mu'az bin Jabal. Sampai dikirim ke sana ke Yaman ya. Kalau Mu'az daerahnya Yaman ya, sampai dipercaya oleh Rasul untuk mengumungut pajak. Mungut pajak kan nggak ada transfer zaman dulu. Yang dibawa itu kan pakai bepeti-peti gitu kan. Siapa yang bawa itu? Mu'az bin Jabal ya ke Yaman, ke Hadramut memungut zakat yang wajib dikeluarkan. Saya rasa cukup Mas Kholis, mudah-mudahan kita sambung lagi. Ada yang bertanya, Beh? Sudah ada yang raise hand? Silakan, silakan. Silakan Bu Nadia dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya ngelawan kakak yang kurang ajar sama ibu saya? Kalau boleh, gimana cara terbaiknya? Makasih, Baik, Beb. ya. Dengan cara yang halus, dengan cara yang indah, jangan sampai malah jadi keributan dan jangan depan orang tua. Kesannya cari muka, kesannya ini kesan kasih kakak ya. Alah lo cari muka lo gitu. Alah lo mau dibelain lo, jangan. Ya cukup kau menangis, cukup kau terharu, cukup kau bermain drama Korea sebentar gitu. Ya cukup bermain sinetron India sebentar. Ya cukup kau menyentuhkan rasa penyesalan. Ntar bilang, Mbak, jangan dong. Itu akan membawa sial hidup Mbak seumur hidup. Gitu, pelan-pelan gitu ya. Tergantung bagaimana cara Anda berkomunikasi hariannya. Cuma saran saya jangan langsung. Saran saya jangan langsung. Ketika orang dituding-tuding, dimaki-maki, maka hal yang terindah kau peluk orang tuamu sambil sambil apa ya ya menangis sambil stop sudah cukup cukup cukup. Artinya saya nggak tahu bagaimana keseharian, tapi gunakanlah bahasa dan keseharian yang terjadi. Jangan frontal, jangan depan orang tua. Ya, nanti kalau di suasana tenang, damai, apa diam, baru ajak ngomong pelan-pelan. Itu lebih bijak menurut saya. Tapi diingetin perlu, tapi dengan cara yang hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan sebaik-baiknya. Ingat ada tanda-tanda orang yang nggak bisa dibilangin. Yang pertama orang lagi jatuh cinta, itu nggak bisa dibilangin. Itu udah otaknya tuh udah apa ya, udah nggak normal ya. Yang kedua dalam kondisi marah, itu nggak bisa dibilangin. Salah pun salah, benar pun salah, apalagi salah gitu ya. Orang yang lagi sedih, terharu, nangis, itu pokoknya dalam suasana hati yang
euforia cinta, euforia sedih, euforia marah, itu sebaiknya ditunggu sampai suasana reda. Percuma Anda bilang apapun, begitu kalau kata para psikolog. Begitu ya, Mbak Iya, Nadia, makasih deh. Satu lagi Beh dari Bu Yani Hongkong ya, dari Hongkong nih. silakan. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum, Babe. Salam Bu Yani, Masya Allah, Hongkong bagaimana? Dingin, panas? Alhamdulillah sudah normal lagi cuacanya. Mulai normal ya. Baik, silakan Bu. Babe, terima kasih barusan udah kenalin saat siapa sahabat Nabi itu yang barusan saya jadi Saat bin Abi terinspirasi. Waqqas. Iya, iya, iya. Insya Allah nanti saya mau ziarah ke sana. Mohon doanya, nasihatnya, Babe. Eh, Apa yang harus dilakukan saat saat berziarah ke sahabat Nabi ini gitu. Allahu Akbar. Ziarah itu pekerjaan para ulama. Ya, ziarah itu merupakan suatu hal yang utama. Ya, ziarah itu datang ke makom para kiai, para guru, para wali, itu luar biasa, berkah banget. Asal jangan kita minta sama kuburan, tapi kita doain ya. Wasilah lah begitu ya. Dan yang lebih afdal, seafdal-afdalnya ziarah itu ke Rasulullah tentunya. Dan di bawahnya itu sedikit, itu adalah kepada para nabi, Nabi Ibrahim, jadi di mana di Jordania, Astagfirullahaladzim, di Ibrahim ya, di Hebron ya, di Palestina banyak para nabi. Dan setelah nabi dan para ambia, itu di bawahnya adalah ziarah ke para sahabat nabi. Jadi yang ibu lakukan nanti ke Cina itu luar biasa. Ziarahlah ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, mendarat di kotanya pasti tahu lah, gampang. Ntar saya kirimkan ya letaknya ya. Dan itu kota kunjungan turis. Itu muslim-muslim semua di sana kumpul. Insya Allah. Dan apa yang mesti dilakukan di sana? Itibar, ngambil pelajaran. Betapa orang yang namanya Harum Sa'ad bin Abi Waqqas. Bu, sahabat tuh ada banyak loh, Bu. Ada belasan ribu loh. Tapi siapa yang kita kenal? Ya sebagian. Artinya apa? Orang itu tetap hidup walau sudah wafat. Pahlawan. Sampai sekarang kita masih sebut di Ponorogo, Tuanku Imam Bonjol. Kita sebut Tengku Umar. Padahal banyak orang, jutaan orang di Indonesia yang udah meninggal. Tapi kita nggak sebut tuh. Ulama banyak yang udah meninggal, tapi yang kita sebut Buya Hamka, ya kan, tokoh-tokoh ulama-ulama besar itu kayak Haji Hasyim Asy'ari, masya Allah. Nah itu dia orang yang sudah wafat tapi masih hidup, dia terus berproduksi pahala, termasuk sahabat juga demikian, ya. Ada orang masih hidup tapi kita nggak mau nyebut namanya tuh, ada kan? Najis dah gua sebut namanya, banyak orang suka bilang begitu. Masih hidup orangnya kita gedeg. Nah, ya, astagfirullahaladzim. Nah, saat bin Abi Waqqas, ibu datang ke sana, ziarah, ya, ibu berdoa di masjid boleh, dimanapun. Cuman, itu tempat untuk mengambil itibar, tempat untuk mengambil pelajaran, dan membawa semangat saat bin Abi Waqqas dalam kehidupan hari-hari. Berziarahlah, karena di sana ada keberkahan, insya Allah. Baik, Mas Kolis, saya mau Satu lagi siap-siap. nih Beh, ada satu lagi nih yang ngerasain nih. Boleh satu lagi Beh ya? Dia dari Dari mana, silakan? Bu Zulfia silakan. Dari mana, Betul? Iya, Assalamualaikum, Bu Zulfia. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin Jakarta? bertanya. Ini tentang apa? Pergaulan, Beh. Ibu lokasi di Jakarta? Saya Bogor. Oh, di Bogor. Ya, silakan. Iya, kalau ini yang kaitannya dengan ini pekerjaan. Kan Baik. sering kita berinteraksi sama yang nonis ya. Ya. Itu kadang-kadang kan mereka belum itu sudah eh, menunjukkan sikap yang gimana gitu ya, yang a priori pasti. Ya. Ya. Tapi kita harus melayani, Ya. meskipun kadang ya hati saya gedek juga sih.
Ya habisnya Itu belum intinya. Di situ intinya. Orang kepada kita sebagaimana kita kepada orang. Bukan kata-kata yang sampai ke telinga mereka, tapi apa kata hatimu yang menembus hati mereka. Kalau kita berapa apa nih nonis nih, gue gedek banget ini. Ketahuilah dalam hati mereka, dasar nih orang Islam nih, gue gedek nih, sama tapi ini gitu. kan mereka itu belum belum padahal kan eh, saya kan sebagai apa ya marketing kan garda depan. Cuman Iya, kadang-kadang banyak banyak ya memang nonis ya. Banyak itu belum belum itu udah mukanya itu lagi padahal kita ini udah sejak awal SOP-nya kan pasti harus tersenyum, Tat. senyum bukan SOP. SOP nomor satu adalah mendoakan orang di depan Anda. Pegang ini ilmu marketing yang mesti ibu pegang sepegang-pegangnya. Senyum, sapa, salam, santun, yang 5S itu beneran basi, Bu. Itu bukan SOP. Saya ngajar marketing di banyak tempat. Nomor satu, benerin hatimu. Doain apa orang yang ada di depanmu. Orangnya gemuk, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Orangnya Kristen, kafir orangnya. Jangan sebut dalam hati apapun, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Orangnya nyebelin, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Orangnya sombong, mudah-mudahan Allah kasih kelembutan. Udah, doain orang di depan Anda. Marketing apa yang bisa mengalahkan dari hati nurani ini? Iya ya. Insya Allah. Didoain ya, Tat ya. Itu marketing yang paling canggih, Bu. Orangnya pelit. Ya Allah, buka karena hatinya. Orangnya sombong, ya Allah, lunakkan hatinya. Orangnya rakus, ya Allah, beri dia kesehatan. Tokonya sepi, ya Allah, bikin dia rame. Tokonya rame, ya Allah, jadikan dia orang bersedekah. Orangnya Berdoanya jahat, that's it. Itu marketing tertinggi. Sehingga ibu diterima oleh semua orang. Percayalah. Marketing tertinggi itu bukan senyum, sapa, salam, bukan. Marketing terhebat itu bukan dia memperkenalkan produk. Saya orang marketing. Saya sales, tiap hari jalan, naik motor. Zaman iya, dulu. Dan iya. alhamdulillah, saya bersumpah, Bu. Pada waktu itu saya lagi di Senen. Oke, dia udah lama sih. Tapi itu di Senen tuh masih kenalin saya. Dibilang, Kal, bawa barang apa loh? Satu enci-enci itu bisa ngomong gitu sama saya. Di Jatinegara, maaf. Bisa ngomong gitu sama saya. Padahal saya lagi nggak jualan. Artinya apa? Dia pasti membeli barang yang saya bawa. It's not about the product. It's not about the company. It's about the name. No, 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 no. It's about yourself. Pertama, Iya, jualah diri Anda. Karena ya kalau jual Anda laku di hatinya, barang apapun yang Anda tawarkan jadi. Saya betul. 7 tahun ngajar di AXA, 6 tahun ngajar di Manulife, di Prudential 2 tahun, di marketing marketing asuransi itu paling ribet karena nggak ada barangnya kita mesti jualan. Dan Ya, saya nembus targetnya itu sampai waktu itu target company AXA deh, AXA Mandiri pada waktu itu ya, AXA Mandiri Syariah. Itu target company itu 6T, kita dapat itu 11T kalau nggak salah gitu ya. Saking apa? Saking saya sampaikan ke teman-teman ilmu marketing itu senyum sapa salam itu adalah ilmu turunan. Tapi yang paling penting itu adalah doakan orang di depan Anda. Ya Allah, ini orang kaya daripada duitnya buat main golf nggak karuan, daripada duitnya ngasih ngasih KD nggak karuan, yang berujung kepada check in di hotel nauzubillah. Saya ngomong gitu dalam hati saya. Ya Allah, bantu saya selamatkan uang orang ini untuk keluarganya ya Allah dalam bentuk asuransi yang syariah. Dulu cerita dulu ya. Itu iya. nggak pernah ditolak, nggak pernah ditolak Masya dalam. Allah. Jadi saya doain aja. Ini orang kaya, asik nih komisinya, lupakan. Itu akibat kalau Anda capai target Anda dapat komisi. Itu yang saya sampaikan kepada anak didik kami ya yang ada di insuran itu. Saya bilang, "Aduh nih orang kaya nih. Jangan sampai duitnya lari ke wanita lain. Jangan sampai duitnya lari ke simpanan-simpanan yang nggak jelas. Jangan sampai duitnya berjudi. Izinkan saya menyelamatkan uangnya untuk keluarganya ya Allah dalam bentuk asuransi syariah untuk keluarganya. Pak, apa kabar? Bu, apa kabar? Assalamualaikum. Oh iya, Mbak Be. Nih tanda tangan di sini. Setelah saya closing dah. Iya babe itu. Kalau babe ya pasti Enggak, kan bisa. dulu saya belum dikenal ya, belum dikenal.
Baik ya, kita lanjutin lagi minggu Ya, depan ya. Jangan-jangan kita pikirkan ini nih, bagaimana jualan nanti. Tapi kita nih majelis keluarga, jadi bicara soal keluarga. Insya Allah kita bahas berikutnya. Saya mohon izin, Mas Kalis, apabila ingin dilanjutkan. Saya izin pamit. Tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Be, jazakallah Kami fikum. pamit, insyaallah. Pagi yang cerah indah, mudah-mudahan kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah sedekah pagi ya. Karena Oh iya wajib, jangan lupa itu. karena ini bukti bahwa kita memang selalu ingin berbuat baik kepada orang lain, menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya mari kita bersedekah di pagi hari dan mulailah dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Babe juga merasuk dalam hati kita menjadi orang-orang yang bisa meneladani seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang sangat baik terhadap orang tuanya terutama ibunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dan memasukkan ke dalam surga sebelum dia meninggal pun sudah Allah tetapkan, Allah kabarkan tentang surga baginya. Dan alhamdulillah syukurillah, tentu surga menjadi sebuah harapan cita-cita kita paling tinggi. Semua jamaah di sini tentu kita berharap bisa kembali berkumpul dengan keluarga kita di surga Allah dan tentu berjumpa dengan para sahabat di sini yang insya Allah mudah-mudahan para ahli surga. Dan tentu ini menjadi modal, ilmu menjadi modal kita untuk menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik dengan kebaikan yang tidak pernah bosan kita lakukan. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupakan besok insya Allah kita akan kembali ngaji bersama Ustaz Dodi Al-Jamari dengan tema-tema yang juga sangat menarik. Dan malam hari bersama Tuan Guru Suparman Pajar tentang tadabbur Al-Quran. Juga jangan sampai lewatkan kita untuk terus tadabbur ilmu, tadabbur Quran bersama guru-guru kita. Baik, jam 11. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا